Yang ditunggu-tunggu udah balik lagi nih, apalagi kalau bukan si flagship killer 2025, Realme GT7. Wow, HP flagship itu idealnya seperti apa? Harus kenceng, baterai awet, desain futuristik, kamera bisa diandelin. Nah, Realme kayaknya pengen ngejawab semuanya sekaligus lewat Realme GT7 ini. Saya udah coba dan percaya deh, HP ini bagus cuy. Sekeren apa sih? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Unboxing dulu ya. Jadi bentuk boxnya seperti ini. Warna hitam dengan ada tulisan GT7 di tengahnya. Kelihatan simple banget dan clean. Di sampingnya ada tulisan Realme GT7 dan di belakangnya ada informasi spesifikasi singkatnya. Saat dibuka ada box hitam yang berisikan lembar panduan penggunaan, garansi, SIM tray ejector, dan case silikon berwarna hitam. Lanjut di bagian dalamnya lagi ada device Realme GT7-nya. Kemudian dikasih juga kabel charger Type-C to Type-C dengan kepala chargernya SuperVOOC 120 watt. Desain. Kita mulai dari desainnya dulu. Realme GT7 tampil beda dengan gaya futuristik yang mereka sebut sebagai Essence Graphene Design. Bentuk belakangnya pakai material grafin yang katanya bisa menyerap panas lebih cepat dibanding kaca atau plastik biasa. Kalau dirasa langsung bagian belakangnya memang terasa dingin dan adem. Dipakai dalam waktu lama pun tetap nyaman di tangan. Dan finishingnya beneran kelihatan mewah. Dan ternyata bisa 24 kali lebih adem dibanding fiberglass. Dan 6 kali lebih adem dari kaca biasa. Secara look sih ini terlihat lebih kalem dengan modul kamera yang mengotak. Bagian kanannya ada tombol power berwarna merah kayak gini. Lalu ada juga tombol volumenya. Di atasnya ada mikrofon, speaker, dan infrared blaster. Dan di bawahnya ada speaker, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray dengan tipe hybrid dual slot nano SIM. Layar. Lanjut ke layar, ini bagian yang bakal langsung kamu notice. Realme kasih panel AMOLED 6,78 inch dengan resolusi 1.5K atau 2780 x 1260 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz dan touch sampling rate-nya hingga 2600 Hz. Untuk kecerahannya, Realme GT7 punya peak brightness sampai 6000 nits dan itu gila sih. Buat outdoor, auto jelas. Nonton Netflix, layar ini support Dolby Vision HDR10+ dan warnanya hidup banget. Semua konten terlihat imersif dan detailnya tajam. Dalam pengujian color gamut hasilnya juga memuaskan. Mode vividnya berhasil menampilkan 99% sRGB dan 99% DCI-P3. Mode natural mencatat 98% sRGB dan 70% DCI-P3. Sedangkan mode Pro-nya bahkan mencapai 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Mau di mode apapun, warnanya tetap tajam dan enak dilihat. Nonton film, edit foto, atau sekedar scroll sosmed, semuanya terasa detail. Performa. Nah, bagian performanya ini seru banget. Realme GT7 ditenagai oleh Dimensity 9400i, chipset terbaru dari MediaTek dengan fabrikasi 4 nanometer. Plus GPU Immortalis G720 yang udah support ray tracing. Mau kamu pakai buat multitasking, rendering video, mau main game berat, atau bahkan emulator, semua dilibas. Di Antutu, HP ini mencetak skor 2.168.282 poin. Di Geekbench 6, skornya mencapai 2028 untuk single core dan 7296 untuk multicore. Lanjut ke 3D Mark. Wildlife-nya skornya ada di 6729 dan tes slingshot-nya udah max out. Di GFX Bench, Realme GT7 mencatat 60 fps di Aztec Open GL dan 37 fps di Aztec Vulkan. Direct off screen-nya gimana? Menyentuh 328 fps. CPU throttling test selama 30 menit menunjukkan performa rata-rata di 58%. Suhunya tetap terkontrol dan enggak gampang throttle walau dipaksa kerja berat. Bahkan cuma dari segi performanya aja, Realme GT7 juga dikasih berbagai fitur berbasis AI yang beneran kepake sama saya nih. Realme GT7 juga dikasih berbagai fitur AI yang beneran terasa manfaatnya. Ada AI Glare Removal, AI Eraser, AI Landscape Plus buat kamera, bahkan AI Gaming Coach dan AI Planner. Untuk AI Planner oke banget nih, misalnya di grup kamu lagi ngomongin mau janjian ketemuan. Nah, supaya nggak kelewatan, kamu bisa aktifin fitur AI Planner. Caranya cukup tap 2 kali pada bagian back covernya. Nanti AI-nya secara otomatis akan mendeteksi bakal ada acara apa dari pembicaraan di grup dan otomatis langsung mencatat eventnya di kalender kamu. Keren kan?
Selain itu, kalau kamu lagi scrolling Instagram dan ketemu sama event musik, kamu juga bisa langsung tap 2 kali di back cover. Dia juga bisa langsung mencatat di kalender kita. Jadi mau bahasa apapun bisa langsung tercatat nih. Selanjutnya, yang paling menarik, kamu bisa aktifin voice assistant gaming dari Just No Limit atau RRQ R7. Buat kamu yang ingin mau feel e-sport vibe saat main. Nanti bakal ada suara langsung di game Mobile Legends kayak gini nih. Santai, kita coba lagi. Ngomongin Mobile Legends, sekalian kita tes gamingnya nih. Main Mobile Legends gak ada hambatan ya. Di settingan ultra dengan frame rate ultra, FPS-nya stabil di 115 hingga 120 fps. Rata-rata tetap terjaga di 38 derajat. Di Genshin Impact, saya set ke grafik tertinggi dengan frame rate 60 fps. Hasilnya stabil di 55 hingga 60 fps. Dengan rata-rata 59 fps dan fps terendahnya di 55 fps. Suhu maksimal selama 15 menit pemakaian ada di 41 derajat dan masih sangat adem. Lanjut ke PUBG Mobile, di settingan smooth dengan frame rate ultra, Realme GT7 bisa maksimal di 120 fps. Dan saya dapat rata-rata 119 fps dengan fps terendah di 113 fps. Suhu tertinggi cuma 38 derajat, adem banget buat urusan chipset sekuat ini. Kamera, Realme GT7 dibekali kamera utama 50 MP Sony IMX906 dengan OIS, 50 MP telephoto 2 kali dan ada kamera 8 MP ultra wide. Hasil foto terlihat detail dan dynamic range-nya bagus, terutama di low light. Kamera depannya juga pakai sensor Sony IMX615 32 MP, cocok banget buat kamu yang hobi selfie atau video call dengan kualitas bagus. Dan yang unik, Realme GT7 punya underwater mode buat foto atau rekam video di dalam air karena udah sertifikasi IP68 dan IP69 yang bahkan tahan tekanan air tinggi. Kayak gini nih contoh hasil kameranya. Nah ini guys, sekarang saya ingin merekam pakai kamera belakang dari Realme GT7, formatnya Full HD 30 fps. Kebetulan saya lagi di Paris. Wih, suasananya cuy, keren banget. Kita coba rubah ke lensa ultra wide. Zet. Wih, kalian tahu nggak nih, saya lagi ada di daerah mana? Iya, maksudnya di kota Paris. Cuman ada di daerah mana? Oh guys, coba kita lihat ya. Back lensa normal, lensa 2 kali, lensa 5 kali. Oke, detailnya ya. 10 kali dan 18 kali maksimal tuh guys. Kita back lensa normal 1 kali. Zet. Mantap. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Kalau lihat di layar masih smooth ya guys ya. Cuman nggak ada lensa ultra wide nya. Kalau yang Full HD 30 fps tadi bisa di switch ke lensa ultra wide. Kalau yang ini Full HD 60 fps nggak bisa. Tapi kita lihat ini guys, detailnya ya. Zoom 2 kali, zoom 5 kali. Wah, lihat tuh guys, tekstur batu ini, patung-patungnya 10 kali, 18 kali. Oke, kita back lensa normal 1 kali. Zet. Mantap. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Masih sama ya, smooth ya, dan tapi nggak ada lensa ultra wide-nya. Tapi di sini bisa 4K 120 fps. Nanti saya akan coba 4K 120 fps. Mestinya bisa kayak slow mo sih ya. Oke, di sana ada crank tuh, kita lihat ya, zoom 5 kali ya. Terus coba zoom sampai 18 kali. Tuh. Back lensa normal 1 kali. Zet. Nah, sekarang 8K 30 fps. Lensanya nggak bisa dipilih-pilih lagi, nggak bisa ngezoom juga. Tapi ini 8K 30 fps dan kalau saya lihat ini smooth loh. Biasanya kalau udah 8K itu dredeg-dredeg ya nggak? Si video atau si kamera tuh jadi dredeg-dredeg. Ini halus loh. Ya, tekstur langitnya juga jelas banget. Wow, keren sih, 8K 30 fps bisa smooth kayak gini. Wow, langitnya biru cerah. Nah, ini pakai kamera depan dari Realme GT7, formatnya Full HD 30 fps. Lokasi masih sama di Paris.
Ini guys, monumen nasional mereka. Dan ini adalah lensa ultrawide-nya. Kalau lensa normalnya segini, set. Back lensa ultrawide yang lebih lebar lagi. Ini kalau saya lihat bagus ya, smooth ya, lihat tuh. Wajah saya jelas, lihat tekstur langitnya juga nih kelihatan jelas. Di semuanya nih, belakang-belakang saya juga jelas. Ini baru kamera keren. Mantap. Nah, saking mantepnya ini Realme GT7 bisa ngerekord 4K 60 fps kamera depan. Wow, mantap. Suka nih saya nih. Kamera belakang bisa 8K 30 fps, kamera depan bisa 4K 60 fps. Waduh, anginnya dingin banget. Mantap. Dan tentu saja Realme GT7 bisa ngerekord video formatnya bokeh. Belakangnya ngeblur. Mantap banget cuy. Belakangnya ngeblur cuy. Mantap. Baterai besar, Realme GT7 punya kapasitas baterai 7000 mAh dan ini bukan angka sembarangan ya. Saat saya coba untuk nonton video 1080p selama 30 menit, baterainya cuma turun 3% aja. Scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit juga cuma menghabiskan 4%. Main game berat selama 30 menit, baterainya hanya turun sekitar 11%. Itu luar biasa irit untuk HP sekelas ini. Dan tenang, kalau kamu lagi buru-buru, ada dukungan 120 watt SuperVOOC yang bisa isi ulang super cepat. Kesimpulan, smartphone gahar, adem, dan awet udah jelas si Realme GT7 ini. Jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan kayaknya sesuai dengan klaim Realme yang memberi label Realme GT7 sebagai flagship killer 2025. Memang sih, performanya tinggi, layarnya cakep dan responsif, desainnya beda dan elegan, fiturnya penuh, baterainya jumbo, dan dukungan AI-nya beneran kepake. Kesimpulannya, worth it banget deh. Realme GT7 ini emang beneran paket lengkap buat kamu yang cari smartphone gahar, adem, dan awet. Performanya maksimal, layarnya juga cakep dan responsif. Desainnya beda dan bikin tetap adem, fiturnya juga lengkap sampai baterainya jumbo. Apalagi Realme GT7 ini dibanderol gak nyampe 10 juta guys. Oke banget kan? Realme GT7 ini beneran flagship killer 2025 sih. Oke guys, demikian video mengenai Realme GT7 ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Edan.